Ya. Kan kan ini udah. Ini dari mana ya? Insor. Dari Insor. Nah kan Mbak Eva kan kemarin akhir tahun 23 kemarin kan rumahnya putus ya gitu ya. Iya. Mayong. Nah itu waktu deketnya itu diceritain nggak sih sebenarnya ke keluarga, ke anak-anak gitu? Enggak sih, berjalanan waktu aja mereka lihat. Oh gitu, jadi emang nggak diceritain kenapa deketnya, sukanya kenapa gitu ya? Enggak. Terus berarti waktu tahu anak-anaknya ketika udah blow up di media sosial gitu? Iya. Terus tanggapan anak-anak khususnya Kak Feby gimana waktu tahu itu? Shock. Kenapa? Shock ya, nggak setuju lah. Walau gimana, kenapa ya? Kalau untuk nemenin, terus untuk apa ya, seru-seruan sama mami, ngisi hari-hari mami, kayak gitu sih nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya untuk ngasih restu gitu untuk hubungan mereka, enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya apa? Sekarang akhirnya kandas kan. Jadi apapun itu feeling, biasanya kan feeling orang tua, ini feeling anak, bener ya say gitu. Emang kenapa kayaknya kok nggak mau kasih restu itu kenapa? Ya nggak mungkin aja lah, karena udah feeling juga, nggak mungkin juga bisa dibawa ke jenjang yang serius. Ada banyak hal yang nggak mungkin gitu. Tapi kalau misalkan dari kayak misalnya Firgoon sendiri gimana? Dia lagi nggak mau, dia no comment, dia nggak mau, dia nggak mau, Oh dia nggak suka juga ya? Berarti anak-anak rata-rata nggak suka semua? nggak lah. Oke, nah terus pemicunya kan sempat Nah, diukur tuh, ah. kan pemicunya sama Pemicunya ya karena dia sering apa ya, sering bersama, jadi otomatis anak-anak apa ya, ngelihatnya, mami bilangnya mami kesepian gitu. Tapi sekarang jadinya anak-anak juga ngelihatnya kalau mami apa ya, ya banyak orang bilang mami kayak dimanfaatin gitu loh. Entah itu untuk pansos atau apa kayak gitu. Intinya udah apapun itu alasannya nggak suka, nggak ngizinin. Tapi kalau dari mami sendiri gimana waktu menjalani hubungan dengan Aku sih sebenarnya fine-fine aja ya, dia namanya orang kesepian ya, jalan ini segala macam, ada yang nemenin kayak gitu kan. Enggak juga kita pungkirin, kadang-kadang kita tahu bersama kan gitu ini. Tapi kan semuanya itu anak-anak tahu kok, aku yang nggak, pasti nggak aneh-aneh tuh, mereka tahu gitu loh. Jadi nggak ada juga hal yang harus ditakutin sebenarnya ya kan. Saya jauh lebih pintar jaga diri daripada anak-anaknya gitu. Tapi memang ngerasa dimanfaatin nggak selama waktu menjalani hubungan gitu? No comment lah. Oke, terus kalau misalkan alasan putusnya nih tadi, kira-kira apa itu yang terjadi? Kok sempet cekcok terus akhirnya putus? Ya sebenarnya dari sananya sih memang ada percikan kan, dari waktu ke Bangkok. Ada banyak hal ya yang dilihatin. Kita nggak bisa nyebutin satu-satu karena nggak bagus juga ya. Kalau misalnya garis besarnya aja, kalau misalnya aib orang kita kupas satu persatu, bukan itu yang kita mau. Cuma intinya nggak banget, udah itu aja. Tapi udah sempet jalan-jalan ke Bangkok ya? Ya kan saya syuting klip, jadi akhirnya hancur-hancuran nih syuting klip, juga hancur-hancuran. Oh gitu. Saya nggak ngerti. Penyebabnya juga karena dia. Iya, dia waktu kemarin itu ini ya, saya mau lurusin juga ya. Kadang-kadang mungkin saya marah juga ada. Terus dia juga ada marah. Saya marah, saya cuma bilang gitu. Saya ngomong. Condong kayak gitu orang lain, gue bisa cari. Wah, pada waktu marah. Iya kan gitu. Itu juga Oh alah. iya, ada percikan ya kan. Emang saya kalau marah memang pernah saya ngomong kayak gitu, saya marah, tapi kondisi saya marah karena
ada banyak mungkin yang dia lakukan, mungkin ya Allah kok begini amat sih gitu kan. Ya aku bilang, aduh lu jangan yang aneh-aneh deh, macam-macam ya. Berondong 5 gue bisa cari, gue cari 5 lagi kan gitu. Namanya orang marah ya, apapun bisa diomongin, bisa dilakuin pada waktu itu sesuai dengan konsep marahnya apa kan gitu. Nggak semata-mata kita bicara kayak gitu terus kayak kitanya kegatelan kayak kita ini kan gitu ya kan. Jadi ya emang adanya nggak dibikin-bikin dan seperti itu gitu loh. Kalau aku tambahin, dia kemarin ada di salah satu acara, dia bilang itu mau buka sifat asli Mami katanya. Si Mami pernah ngomong katanya mau cari berondong 5 itu lagi. Itu Mami bener ngomong gitu, tetapi itu ngegertak, nge-move, marah gitu. Maksudnya tuh lebih ke kayak gini nih. Lu jangan belagu-belagu ya. Lu jangan kurang ajar ya. Modelan kayak lu, laki-laki kayak lu, berondong 5 pun bisa gue jajarin. Maksudnya itu. Jadi bukan mau niat nyari bener-bener berondong 5. Astaga, 1 aja gak habis, masa 5? Yang bener deh. Itu juga kalau mungkin dia juga marah ya. Entah itu dia mau sengaja cari berita biar heboh juga, atau dia juga marah. Jadi akhirnya jadi jelek kan, jadi saling buka aib, ini buka ini tuh nggak kelar-kelar. Intinya sebenarnya simple dari semua ini, temuin si Mami, temuin, ajak ngomong, say sorry, say thank you, ngomong kalau udah nggak bisa kayak gini gitu, itu simple. Baru mau ngomong di media pun bersama pun duduk bareng nggak ada masalah, jabat tangan. Jadi besok-besok kalau ketemu misalnya nih, namanya dunia entertain kan kecil, tiba-tiba ketemu yang ada dia ngeliat Mami, buang muka, ntar Mami, buang muka, jadi kan kayak musuh. Kenapa nggak besok-besok kalau misalnya pun emang udah enggak, masih bisa yang apa kabar, duduk gini gitu bercanda kayak gitu. Jadi jangan lebay lah gitu. Jadi emang waktu putusnya itu secara sepihak aja gitu ya. Kronologi. Ya dia bilang sih katanya Mami pernah ngancem katanya. Gini kan di grup anak aku yang namanya Robiko ngomong emang sama dia. Karena dia bicara sama Biko. Katanya Biko 3 kali bicara. Ini saya bukan mau meledak-meletup gini enggak ya. Dia bilang kalau nggak gara-gara saya, Mami sama kakak tuh nggak bakalan seperti ini topnya. Kenapa? Bukan nggak salah, nggak terbalik. Saya lagi getol-getolnya belain anak saya, seluruh dunia tahu. Tiba-tiba lu masuk, gue yang numpang ngetop sama lo, perlu numpang ngetop sama gue? Lu jangan terbalik-balik ngomongnya. Segitu aja sih nggak mau ngomong hal yang kayak begitu kan. Ngapain? Udah kayak anak kecil kan gitu. Jadi mohonlah dijaga mulutnya ya kan. Dulu kan sampean kan ngomongnya, Mi, kalau kita nanti pisah, aku sih cuman bilang sama Mami, tetap ya Mi, kita amanah ya, silaturahmi dijaga. Talking too much, NATO ya, not action, talking only gitu loh. Berarti udah ada komunikasi lagi sampai sekarang. Dia nggak mencoba hubungi Mami. Ya itu anak saya ngomong kayak begitu, dia ngomong di grup, dia bilang, oh gue kayak tarik diri, banyak kan ikut campur. Bener kak? Ya, kemarin dia ada WhatsApp. Dia ada WhatsApp. Ya, setelah sekian lama dia menghilang, dia sengaja. Dia bilang intinya dia mau udah pusing, nggak usah bahas gue lagi atau apa segala macam. Siapa yang mau bahas lu ya kan? Kita juga udah nggak mau justru bahas lu. Nah intinya cuman ngasih tahu kalau mau pamit jangan di media ataupun jangan di storyin, jangan di posting. Langsung aja nih si Mami, rumahnya tahu, nomor teleponnya tahu, langsung temuin, jangan kayak anak kecil lah gitu. Diselesain baik-baik, kan kenal baik-baik. Udah gitu kan jujur aja, dia bisa orang tahu kan karena kebaikan Mami. Jadi jangan kacang lupa kulit, itu aja sih. Berarti udah tinggal nunggu Dia dia. ini saya lurusin ya. Dia kan bilang saya yang ini, karena dia bilang di grup kami bertiga ngobrol, dia bilang di grup gue udah nggak sanggup, gue mau mundur diri, kata gitu kan. Gue udah nggak mau sama Mami, gue mau mundur diri. Aku bilang dong, oh ya udah, kalau mau mundur diri, biar gue ngomong di seluruh infotainment bahwa lu ngundurin diri dari gue, bener dong. Nah,
bahasa marah. Kan beda dengan bahasa yang ya udah ya kita gini. Harusnya aku ngomong kayak begitu ya. Harusnya dia datang ke saya, "Mam, ini nih begini nih, Mam, ini begini." Kan begitu harusnya. Ya kan? Ngomong kayak begitu. Lagi ngomong sama anak aku yang si Biko. Udah tahu si Biko orangnya kaku. Biko tuh nggak bisa diajak ece-ece, nggak bisa diajak yang ini. Udah orangnya lurus-lurus. Gitu loh. Deh, Bikonya ngamuk. Apaan? 3 kali ya gue bilang ya, malu lu ngomong, selalu ngomong ke gue katanya bahwasanya nyokap gue sama kakak bisa kayak gitu gara-gara lu aja megangin tangan mak gue mau naik sampai kayak gitu anakku. Terus jadi kisru deh. Tapi apapun itu udah gue juga nggak mau lagi. Udah nggak penting Mam dibahas. Ya nggak penting ini ya, nggak penting. Aku juga itu terakhir kita bahas nih ya. Habis itu bye. Nggak penting juga yang gimana, yang penting ya kan aku niatnya baik. Dulu mamanya ngomong sama saya, tolonglah Mami, ya kan, si ini udah nggak ada kerjaan selama segini, kadang-kadang minjam motor aja sama adiknya, kadang-kadang nggak dikasih. Aku terenyuh di sini, gitu loh. Jadi aku bukan mau pansos supaya dilihat orang aku orang baik, enggak. Bukan itu yang tujuannya, bukan. Lu sama gue memang ada hubungan, tapi lu harus minta maaf sama gue, lebih tua dari lu. Lebih tua dari lu, dan gue nggak menjalankan perkataan yang aneh-aneh atau yang gue lakukan yang aneh-aneh sama lu, enggak. Gitu loh. Ya kan? Dari umur aja lu harus banyak belajar sama gue, bukan gue belajar dari lu. Gitu. Berarti dia tinggal nunggu permintaan maafnya aja, tapi udah bawa gitu ya? Iya, tapi untuk balik lagi enggak. Ya, cukup. That's why. Oke. Nah, mau nanya sedikit tentang Virgon juga, sama perpisahannya dengan Kak Inara gitu kan. Udah, kalau misalkan Mami sendiri sama Kak Feby udah tahu dalam apa sih tentang yang terakhir kali ini tentang royalti mereka? Kalau yang royalti itu kemarin kan ada ada penundaan ya, kurang lebih 2 minggu yang kita dengar sih itu dari media katanya tanggal 17 kalau nggak salah ya. Nah, itu sejauh apanya kita masih ikutin. Ya cuma kalau misalnya pandangan aku, sekali lagi pandangan aku ya, pandangan orang berbeda. Tapi gini loh, antara royalti sama harta gono gini itu hal yang berbeda. Sekali lagi, kenapa hal yang berbeda? Royalti itu melekat penuh pada sang pencipta gitu. Jadi nggak ada hubungannya menurut aku ya. Kan sekarang di Indonesia kan kasusnya perdana, di luar negeri kan nggak begitu. Jadi kecuali mereka ada perjanjian pranikah bahwa ketika nanti ada suatu saat ada terjadi apa, royalti itu dimasukkan ke harta gono gini baru setuju. Nah jadi kalau misalnya tidak ada perjanjian pranikah, menurutku itu kurang pas lah kalau itu dijadiin. Kecuali gini, bolehlah aku minta entah berapa seikhlasnya kamu, karena aku kan udah nemenin kamu selama hampir 10 tahun, sudah menghasilkan anak 3, bolehlah aku ada bagian. Tapi berapanya itu Virgon bebas terserah ngasih. Nah itu pun ngasihnya hanya sekali, itu kebijaksanaan. Kalau Virgon mau berbagi, mau ngasih, kasarannya gitu. Jadi itu aja sih pandanganku. Coba kalian bisa minta pandangan kuasa hukum, para musisi yang lebih mengetahui hal ini, apakah sependapat atau enggak. Itu sih. Tapi kalau misalkan dalam proses persidangan itu sampai sekarang iya. gitu ya, cerita nggak kalau ngomong sama kakak-kakak? Hal-hal yang penting banget aja, karena kan hubungan kita juga belum terlalu membaik gitu. Jadi masih yang sebatas penting aja. Berarti perlu banget kalau sampai WA. Kalau yang kayak gimana enggak. Tapi hubungan sama Virgon juga dengan Inara masih komunikasi? Ada komunikasi, aku ada WA Virgon, tapi ya balesnya juga seperlunya aja. Kadang dibales, kadang balesnya juga cuma sedikit, kadang habis itu nggak dibales lagi gitu. Tergantung topiknya. Kalau misalnya topiknya soal Mayong nggak dibales gitu, marah dia.
Tapi kalau misalnya bahas apa, oh ya terima kasih kemarin udah ku WA, Virgon udah transfer bulanan mami gitu. Mudah-mudahan cepat-cepat dibeliin mobil yang dijanjiin ya. Itu aja sih. Oke, kalau mami sendiri gimana tentang pandangannya untuk persidangan ini? Mudah-mudahan berjalan Aku lancar. sih berdoa terbaik. biarlah yang terbaik Tuhan kasih. Betul. Mungkin saat ini menyakitkan tapi di kemudian hari untuk yang terbaik. Udah itu aja. Nggak ada lagi kata menyesal, nggak ada lagi kata ini. Cuma kedua belah pihak biar campur tangan Tuhan di otak mereka, di tangan mereka, di kaki mereka, di pikiran mereka, di hati mereka semua. Iya, betul. Oke, udah lagi gitu. Kasih ya. Ya, Mami. sama-sama. Debbie. Oke, thank you. Makasih. Ya, makan dulu ya.